Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube TV Jalanan Indonesia. Sebuah TV yang baru dirilis untuk menjemput suara-suara jalanan yang mungkin belum tersampaikan ke tingkat atas. Sebagai tamu istimewa yang pertama ini, kami mencoba mengangkat sebuah topik yang terlihat begitu viral di media sosial, terutama untuk kalangan yang banyak melihat sosial media, termasuk saya juga sangat penasaran dengan satu sosok, yaitu Usman Alis. Usman Alis ini saya tidak tahu juga asalnya dari mana. Ya, oleh karena itu mestinya pada Zoom meeting kali ini kita bersama Bapak Usman Alis. Namun karena katanya tadi kondisi jaringan di tempat beliau saat ini kurang stabil sehingga tidak bisa bergabung. Oleh karena itu, ya kita coba menghubungi beliau melalui telepon. Saya coba telepon beliau sekarang. Oke. Halo, selamat sore. Halo, Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, kita tunggu Bapak tadi di Zoom meeting, ternyata jaringannya tidak bagus, Bapak ya? Iya, ya. Setelah jaringan tadi di Makassar tadi, mungkin kita. Oh, di Makassar. Iya, Makassar ini, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Usman Alis ini posisinya di Makassar. Ya, Kalau ini kayak Nekarabo. ya. Kami mau tanya, karena kami mau kenal KE ini. KE sudah viral sekali di Manggarai Timur nih. Terima kasih banyak ini. Ah. Saya sendiri belum tahu juga itu. Ya, kalau saya pantau di sosial media ini, saya menilai KE itu sebagai seorang sosok parlemen jalanan begitu, aktivis jalanan. Terima kasih banyak. Ya. Bersuara dari jalan saja. Iya. Sehingga pas lah KE masuk di TV jalanan. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, begini. Asli KE di mana? Manggarai Timur di mana? Mungkin saya langsung perkenalkan diri profil saya dulu ya. Oh iya KE, yo. Silakan. Ya, terima kasih tadi teman-teman sebelumnya. Mungkin tadi saya tidak bisa, bukan saya tidak bisa, cuma karena jaring yang tidak meningkat hari untuk saya. Jadi untuk saat ini ya boleh. Ya, perkenalkan nama saya nama Usman Alis. Iya, oke. Ini ya nama Usman Alis. Saya asal dari Kampung Bajar. Kampung Ruteng. Bukan, Kampung Bajar, mana Bajar itu? Kampung Bajar, Ya, Desa Bangkakuleng. Bangkakuleng, Kecamatan Lambaleda Selatan. Lambaleda Selatan sekarang yang dulunya Pocoranaka. Ya, Pocoranaka. Oh, mantap kayak. Ya. Oke, lanjut. Yuk terus. Ya, lanjut. Jadi saya kalau bilang pendidikan saya ya antara ini ya SMA sebenarnya saya SMA Negeri 8 Makassar. Sekolah di Makassar. Ya, SMA SMP di Makassar. Ya, SMP di Makassar, SMA di Makassar. Jadi sebenarnya ya
inilah yang membuat saya sakit hati sebenarnya dengan perhatian pemerintah yang pertama pada akses pendidikan. Ya, Berarti kenapa ya seorang kita ya saya sudah lanjutkan, lama ini Kak di luar Flores, di luar sebenarnya Manggarai ini. lama. Iya, jadi saya sebenarnya ya kalau mau dibilang kuliah ya semester 3 saja karena kedua orang tua saya meninggal. Akhirnya saya punya cita-cita tidak lanjut. Oh, Iya. Tetapi ya mantap. mau dibilang apa ya, oke. Luar biasa Kak. Iya. Tapi Ya, bahasanya mungkin, kalau saya lihat postingan-postingan itu bukan bahasa orang tamat SMA itu. Itu sudah ya. bahasa-bahasa orang filsafat seperti itu, orang yang ya karena Enggak. Kebetulan juga saya ini mau dibilang figur publik juga di mata saya. Salah-salah karena kita juga ya betul tepat sekali kalau dibilang kita ini adalah sebagai aktivis jalanan ya. ya Jadi aktivis saya jalanan. memang saya memang kalau soal relasi ya betul. Saya seorang public figure, terutama saya di lapangan bola. Ya. Saya seorang komentator bola Manggarai, baik Komodo Cup, yang terkenal itu Komodo Cup, Martin Cup, Pordes, semuanya hampir saya dikenal dengan kata ladies and gentlemen. Berarti dekat dengan anak muda Bapak ini. Iya, saya sebenarnya begini ya, bukan kita tidak mau bergaul sama orang tua, terkadang kita tergiring dengan pemikiran orang tua, akhirnya menjadi orang tua, kan begitu. Jadi kalau kita masuk di dalam sama anak muda, ya referensinya ke depan itu pasti banyak. Yang begitu itu saya pada prinsipnya saya, kenapa saya selalu bergaul kepada kaum muda milenial. Jadi karena mereka itu masih di satu sisi anak muda masih membutuhkan referensi dalam orientasi kehidupan ke depannya. Di satu sisi jadi kaum milenial lebih cenderung kepada kalau saya bilang arogansi sekali di dalam sebuah keinginan untuk sifat konstruktif lah, ya begitu saja. Begitu. Makanya saya selalu bergaul kepada anak muda. Betul. Mungkin ada pertanyaan saja. Oke, guys. Sebenarnya pertanyaan tidak hanya begini. Bukan masyarakat yang penasaran ini. Saya undang IT ini bukan karena masyarakat, tapi karena saya sendiri, kayak. Saya sendiri macam tertarik begitu lihat IT punya postingan-postingan ini begitu pedulinya terhadap Manggarai Timur ini. Ya, sebenarnya memang seperti itu. Jadi mungkin ada yang bisa apa kira-kira yang kita merasa menarik atau ada tertarik gitu. Contoh, saya ambil contoh kayak. Ya. Saya ambil contoh itu punya salah satu postingan itu, mudah-mudahan saya tidak lupa, mungkin untuk kutip secara utuh juga tidak tapi intinya seperti ini. Contoh, ada jalan rusak, banyak jalan rusak di Manggarai Timur ini. Nah, sekarang penilaian KE itu pemerintah Manggarai Timur lebih fokus untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Dan melupakan tunggu kayak saya belum selesai. Dan melupakan jalan yang rusak. Dan di situ kayak bilang kalau analoginya satu oto muat penumpang 50 orang dan oto itu terbalik maka 50 orang sudah pasti out tuh. Dan di situ KE bersumpah tuh. KE bersumpah bahwa Usman Alis tidak akan menonton saja kalau kondisi itu terjadi. Iya, betul, saya berjuang. Apapun yang terjadi, itu resiko. Yang selanjutnya begini juga kayak, kan di situ juga banyak yang kelihatannya tidak sepakat lah dengan apa yang posting mungkin karena orang menilai bahwa postingan KE itu seolah-olah pemerintah Manggarai Timur ini tidak ada baiknya, begitu. Betul. Maksudnya bagaimana kalau masyarakat menganggapnya bahwa yang KE buat itu terlalu berlebihan, bahwa pemerintah tidak sejahat itu juga? Ya, oke.
Mungkin saya bisa langsung saja saya kasih penjelasan saja. Jadi begini, ada tadi mungkin ya kemarin ya yang saya status itu, ada kata analogi yang memang ini sebenarnya analogi sosial ya. Ya. Ya maksud ini kritik sosial ini sebenarnya. Saya sebenarnya kritik sosial ya. Kritik sosial artinya apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Itu. Iya. Ini adalah bentuk dari kritik sosial. Iya. Artinya bukan di sini tidak ada kepentingan, ya, saya ulangi, Iya. di sini tidak ada kepentingan, dan di satu sisi saya tidak ditunggangi atau menunggangi. Iya. Tetapi memang betul ini adalah kritik sosial, apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Oke. Kayak apa yang kayak lihat dan apa yang kayak dengar, Ya. begitu. Ya, Begini, Ya. kayak kebanyakan waktunya di Makassar, begitu. ya. Artinya begini, kok bisa tahu situasi Manggarai Timur itu dari mana itu informasinya? Enggak, begini, sebenarnya saya ini bukan hanya saya begini. Saya terkadang kalau saya pergi itu, saya sering pulangnya. Cuma saya begini, satu alasan saya, ada mana yang selalu orang bilang kan begini. Contohnya jalan di umpamanya Lar. Jalan Elar itu kan banyak namanya kita sosial media ini sekarang kan terhubung kan begitu. Jadi kita sudah jalan untuk Sebenarnya saya sendiri pulang saya lihat sendiri. Iya. Saya lihat sendiri sebenarnya, tapi tidak semuanya saya lihat sendiri. Tetapi yang paling parah baru-baru ini adalah sebuah yang membuat saya merasa bahwa kepemimpinan Bupati Manggarai Timur tidak pro rakyat. Di sini. Pak Bupati tidak pro rakyat. Ya, tidak pro rakyat, betul. Kalau mau bilang pro rakyat, saya bilang mungkin hanya 5%. Dari 100% hanya 5% adalah pro rakyat. Tapi jangan sampai orang kira kayak ini berada di kubu yang kalah pilkada kemarin ini. Enggak, begini, memang betul lah. Betul, saya oposisi. Saya melihat sisi oposisi itu kan begini. Mungkin kita lebih paham. Oposisi itu kan tidak semua kebijakan pemerintah itu ditolak. Artinya di mana kebijakan itu menurut kita, contohnya baru-baru ini tambang ini kan saya memang pasang badan di situ ya. Saya sebagai oposisi tapi saya pasang badan. Kenapa saya pasang badan? Karena saya melihat saya orientasinya ke depan. Bagaimana caranya itu? Sebenarnya saya salut dengan kepemimpinan Pak Ande Agas. Ya, saya salut, saya apresiasi. Tetapi di suatu sisi ini bisa dikatakan Pak Ande Agas ini terlalu overdosis juga ya. Ya, terlalu apa? Saya mau bilang dia overdosis juga di dalam sebuah keinginannya dia untuk merombak Kabupaten Manggarai Timur keluar dari zona dari ketinggalannya. Tetapi dia tidak melalui basic. Ini yang perlu saya tekankan kepada beliau bahwa harus melihat dari dasar dulu. Artinya begitu. Jangan melihat yang lebih besar dari yang kita lupa. Contohnya begini. Ini tambang ini sebenarnya bukan saya mau nolak sebenarnya. Saya memang dukung dalam arti ini kan jangka panjang. Ya. Nah, tetapi ini harus ada faktor yang mendukung. Faktor yang mendukung artinya begini. Ketika kita terlalu jauh untuk meniti di sebuah lereng gunung yang tidak bisa kita jangkau sebenarnya, itu kan kita paksa diri. Disinilah kita akan dinilai bahwa kita kurang pas di dalam sebuah kepemimpinan. Lebih besar pasar daripada tiang. Tidak, bukankah mungkin itu Pak Bupati dan jajaran pemerintah Manggarai Timur melihat sebagai sebuah potensi yang harus dimanfaatkan, toh? Iya, memang betul. Itu sebuah potensi. Tetapi potensi ini seperti apa sih? Apa yang mendasari dia? Harus ada tolak ukur. Contoh, kita ini sekarang ini kan begini. Tambang ini itu harus melalui biaya yang besar. Kan begitu? Iya. Itu anggarannya besar. Nah, kembali ke dasar dulu. Contoh, kita lihat ini sekarang, kita ini seberapa banyak sih maksudnya untuk mendongkrak ini Manggarai Timur. Baru, sementara di satu sisi ini kan kita ini masih butuh, perkembangan terutama pada sektor pembangunan infrastruktur jalan. Yang pertama. Yang kedua, akses pendidikan.
bagaimana menunjang ini? Bukan melalui tambang sebenarnya. Masih banyak kok. Contoh, di mana banyak sekali kita punya hasil komoditi yang harus difokus, diprioritaskan oleh pemerintah untuk menunjang pas kita. Bukan karena ini kan jangka panjang ini tambang ini sebenarnya. Saya dukung tambang ini bukan karena apa? Itu orientasinya jauh, masih jauh sebenarnya. Untuk kita nanti ini tambang ini, bukan untuk kita sekarang. Syukur-syukurlah kalau kita dapat bahwa itu realisasi itu tambah nanti kita dapat. Bahkan saja prosesnya belum 100%, belum ada 25% prosesnya ini. Oke, kayak apakah kita dapat sekarang ini? itu kayak ini mungkin kan begini juga. Semua pasti pemerintah sudah melalui kajian-kajian sehingga melalui kajian, keluarlah kebijakan-kebijakan seperti itu. Dan untuk ke topik ini mungkin kita perlu waktu khusus untuk kita bahas ini. Betul, memang. Memang dia harus melalui perdebatan akademik, sudah prosesnya panjang lah, gitu. Ya, proses panjang dan kita harus ada narasumber memang yang mengetahui dasar dari sebuah kebijakan ini. Contoh, dananya dari mana, dasar pemikiran ini dari mana, ini sampai kebijakan ini diambil kan begitu. Semua harus ada itu, narasumbernya sehingga akan mendapatkan sebuah referensi. Tetapi kalau cuma kita saja susah. Contohnya saya sebagai narasumber untuk bagaimana ini sampai terjadi. Ya, kalau hari ini hari ini ya sedikit menjawab penasaran kami terhadap seorang Usman Halis itu. Siapa? Ternyata kita lanjut saja dulu di mungkin kita lanjut. Saya kembali ke analogi tadi itu. Analogi yang di mana kan tadi posisi saya itu analoginya seperti ini. Penanganan COVID di Manggarai itu diprioritas, ya. Sementara pembangunan diabaikan kan begitu. Sebenarnya yang saya apresiasi dengan kegiatan sikap dari pemerintahan Andre Agas ini dalam menangani COVID-19 ini memang harus disamakan. Saya apresiasi kok. Cuma di sini kenapa saya tadi merasa bahwa ini Pak Andre Agas sebenarnya salah. Salahnya dalam langkah pengambilan sebuah tindakan mengabaikan pembangunan infrastruktur jalan. Contoh. Ya, karena lanjut dulu. Nanti ini saya kena ini. Jadi sampai kenanya tadi analogi 50 orang ini, contoh di jalan Manobajar. Ya. Masyarakat kan sudah tahu, ini kan sebenarnya Pak Ande Agas ini membuat masalah sendiri sebenarnya. Ya. Dia membuat masalah sendiri. Sebenarnya masyarakat tidak ada masalah. Saya sendiri saja tidak pernah kritis Pak Ande Agas sebenarnya. Cuma begini kami ini yang dari luar, luar masa kayak sama dengan kampungnya Pak Bupati di Pocornaka mau kritik lagi. Itu yang membuat saya begini. Sebenarnya ini Pak Ande Agas ini dia sendiri yang bangunkan singa yang lagi tidur, yang sudah penasaran, singa yang sudah lapar. Contohnya saya sendiri. Ya, kenapa saya bilang itu saya hadir di Manggarai Timur itu membangun kaum muda kritis yang selama ini vakum. Kenapa? Inilah penyebab dari inilah Pak Ande Agas ini yang membangunkan kita semua ini sebenarnya. Supaya kita berani tidak melawan Pak Ande Agas ini. Untuk lawan juga tidak. Saya rasa kayak begini. Saya begini juga. Tunggu dulu. Saya lanjut dulu. Tunggu dulu. Kalau memang kita betul-betul pemerintah itu prioritaskan penanganan COVID. Ya penanganan COVID dong. Ya, ini yang perlu kita ketahui ini sebenarnya Pak Ande Agas ini kenapa saya bilang dia yang bikin membuat sebuah masalah. Kenapa saya bilang masalah? Kalau kita mau lihat dari program jalan ini kan per kecamatan itu idealnya ya. Per kecamatan itu 10 km itu per tahun. Itu tahun 2019 sebenarnya itu sudah realisasi sebenarnya jalan semua tiap kecamatan itu adalah 10 km pelebaran itu. Tetapi terrealisasi tahun 2021. Ini satu pertanyaan. Tidak apa-apa lah. Nah sekarang kita kena di permasalahan COVID-19. Nanti mungkin ini kan, lanjut dulu bisa sedikit. Ya, kayak kita waktunya tinggal berapa menit? Ya, kurang lebih 15 menit lah. Masih bisa. Oke, bisa. Saya silakan. langsung sedikit. Supaya kita langsung dapat kena dengan analoginya.
Nah sekarang kalau memang ini karena memang ini penanganan COVID ya, ngapain ini kamu contohnya pelebaran jalan Manobajar itu? Pelebaran jalan Manobajar itu membangun manusia-manusia yang sudah tidur, karena kelihatannya sekarang ini kan jadi masalah besar, bumerang bagi masyarakat. Kenapa jadi bumerang? Ya, kalau memang Anda ada penanganan COVID, Pak, jangan campur adukan dengan tangan COVID dengan membangun infrastruktur jalan supaya tidak ada pertanyaan. Nah sekarang pertanyaan kan gini, kemana dulu? Kenapa baru sekarang kerja? Baru pelebaran ini. Itu kalau pelebaran sebenarnya itu Pak, ini kan aktivitas, itu bukan jalur desa, jalur kabupaten. Nah sekarang aktivitas masyarakat itu hari-hari, itu kontinu. Jadi itu kontinu. Itu semua dasar dari semua aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah sekarang pelebaran ini kan merugikan masyarakat banyak di Manobajar itu. Merugikan masyarakat banyak. Masa merugikan? Betul. Kami di sini kalau pelebaran itu malah senang. Nah sekarang ya begini. Kenapa saya bilang merugikan tadi? Itu kenanya tadi di analogi 50 orang ini. Nah sekarang kalau memang ini tidak punya dana kan biasanya karena kalau umpamanya kita sudah lebar di situ, kita kan sudah tahu bahwa ini kan jalur ini jalur kabupaten, berarti aktivitasnya masyarakat hari-hari. Ya, di sinilah pusatnya aktivitas masyarakat. Nah sekarang kita sudah sebagai sebagai pemimpin harus tahu sebenarnya di sini seperti apa, anggaran dananya seperti apa. Ini harus ditahu semua dulu. Apakah bisa umpamanya saya pelebaran langsung di aspal? Karena logikanya seperti itu Pak. Kita sudah bangun ini, berarti harus selanjutnya aspal dong. Tidak ada alasan lain bagi saya. Bila perlu, kalau umpamanya saya ada yang berani undang saya ke dalam. Itu pakai otak sebenarnya. Oke, nanti TV kan jalanan begitu. siap terus ini. Iya, artinya Jadi ini begini, jalanan ini sebenarnya harus kontinu, lanjut kerjanya. Jangan tinggal begitu. Sudah dipelebarkan, ya harus diaspal langsung dong. Karena ini kan aktivitas masyarakat. Coba Anda agak sendiri jalan kemana saja. Bisa nggak dia jalan bawa mobil? Jadi sekarang kan lumpur. mantap Kak. Pokoknya semua yang Kak sampaikan tadi, mudah-mudahan saja Pak Bupati berkenan mendengarkan masukan dari Iya, KMI. artinya ini begini. Artinya kita lihat sama-sama membangun ini Manggarai Timur loh. Iya. Ya, pokoknya Maksudnya Pak Bupati begini, butuh kita semua, butuh KMI juga, butuh. Artinya beginilah, jangan loncat seperti tai kambing lah kerja tuh, fokuslah, prioritas yang mana istilah prioritas lah, jangan hanya istilah proses sampai kapan, sampai kau mati pun tidak akan selesai kalau proses terus. Itu kerja harus sesuai dengan anggaran. Kalau anggaran tidak cocok, jangan paksa diri, jangan sampai masyarakat mempertanyakan kamu, ini pencitraanmu bagus di masyarakat, namun kau sendiri yang bikin busuk pencitraanmu di masyarakat. Contohnya di Manobajar sekarang. Apakah pencitraanmu bagus tidak di sana? Tidak ada. Bahkan saya sendiri saja yang tidak notabene saya bukan pendidikan yang lebih tinggi, saya bisa kritik. Kenapa? Karena saya tahu sudah salah sebenarnya kerjanya. Tahu yang bikin mati orang mana ini pembunuhan secara halus ini Pak. Di Manobajar itu. Mudah-mudahan saja tidak terjadi desa-desa seperti analogi saya itu 50 orang di dalam mobil itu. Ya. Kalau terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Nyawa sudah melayang, ya bagaimanapun asuransi jiwamu itu tetap tidak bisa membangunkan sebuah orang mati. Kan begitu. Kalau memang tidak punya dana, ngapain kau kerja? Kan begitu logikanya. Anda agak sedikit tidak pakai logika dan bicara. Oke, hanya begini saya terlepas dari apa yang sampaikan. Saya sependapat dengan itu. Cuma begini, kita mungkin sebagai orang Manggarai Timur, ya tetap memanggil Bapak Ande Agustus sebagai Bapak Bupati itu. Artinya begini, saya senang begini Pak Usman. Saya senang ketika itu dikritik di sosial media itu punya postingan-postingan, maka bahkan dicaci maki pun kata-kata yang tidak pantas mestinya pantas untuk disampaikan. Kayak hanya jawab begini saja. Etika tolong dijaga. Artinya begini, kita sama-sama menjaga bahwa Pak Ande tetaplah Bupati kita tuh. Ya, tetap Bupati kita. Kita juga sebagai masyarakat juga sama kok. Artinya begini, kita tidak mengabaikan sebuah kata etika tadi itu, tapi itu semua silakan saja Pak Ande mau bilang apa, tapi ini adalah lampiasan emosinya masyarakat, Pak. Karena tidak ada respon. Saya maunya begini ya, Pak Ande agak harus respon sekarang ini.
Dulu Oke. Pak Ande agak sering ke sini kok. Kita harapkan mungkin setelah kita tayang ini nanti, mudah-mudahan Pak Ya. Bupati berkenan juga untuk merespon merespon Ya, apa yang menjadi tolong suara itu, dari ini Pak apa yang saya suarakan hari Usman ini, dan tolong suara bisa. yang mewakili, yang katanya mewakili masyarakat begitu. Ya, betul. Karena begini, saya jujur saja. Masih ada waktunya? Ya, silakan Kai. Begini. Saya akan memberikan, bukan saya tidak punya apa-apa ya. Saya tidak punya apa-apa untuk memberi sebuah ultimatum terhadap Bupati Manggarai Timur ini. Kalau sampai janjinya Pak Bupati nanti tahun 2022 tidak terrealisasi di jalan semua yang rusak di Manggarai Timur sesuai dengan pidatonya waktu pelantikan kepala desa di Lontouli itu, Ya. maka akan terjadi sebuah perombakan dari masyarakat. Betul. Ada terjadi sebuah perombakan. Saya tidak tahu nanti perombakannya seperti apa. Artinya ini kan sudah kita biarkan Pak Ande dulu untuk bekerja. So, ya walaupun notabene-nya Bapak Ande Agas ini sudah memberikan kita sinyal dulu itu waktu dia wakil. 10 tahun dia diwakil, apa untung kitanya? Tidak ada sama sekali. Nah sekarang inilah kita memberikan dia kesempatan. Sudah 3 tahun tapi tidak ada bukti sama sekali apa. Ya walaupun ada dia bangun, tapi begitu. Bangun satu. Saya juga bisa kok kalau mau bangun saja tanpa ada hasilnya. Ya kalau mau bangun satu, baru rumah sakit dulu lah. Kan begitu, fokus dulu. Kalau saya lihat ini bagus, karena saya hampir di jalan itu dalam 1 minggu ini minimal 4 hari itu saya jalan di beberapa kecamatan ini. Ya. Dan ada perubahan bagus juga di jalur yang masih kerja sekarang sudah hot mix itu antara Pakas sampai Siang itu sudah bagus. Saya belum bisa untuk memberikan apresiasi kerjanya selama ini. Tidak. Lihat nanti Pak. Mungkin 2 bulan bertahan itu jalan. Jangan Pak Bupati harus butuh apresiasi ya, juga, bukan dikritik terus. Nanti itu. Ya mudah-mudahan saja nanti tidak ada di nanti. Karena kita tahu kok kerja musim-musim begini itu seperti apa sih kerjanya. Ya. Yang kerjanya untuk mempercitraan tahun 2024 ini sudah kentara sekali politiknya beliau ini. Tidak, kalau itu kan sudah pasti soal 2024 itu kan hak politik. Pak Usman juga bisa tuh. Itu kan semua itu masyarakat sekarang menilai Pak. Saya sebagai masyarakat awam. Saya masyarakat awam bisa menilai itu seperti apa. Kalau memang kita kerja dengan hati Pak. Contoh Monobajar itu. Harus tahu anggaran kalau dengan aspalnya berapa sih? Kalau arahnya berarti kalau hotisnya 300 juta, berarti 600 juta. 600 juta harus ada di tangan. Begitu, supaya pencitraanmu di masyarakat itu bagus. Ini kalau saya dengar-dengar punya omong dari tadi ini, rupanya Manggarai Timur butuh harus pulang ini. Betul, saya memang pulang, tapi begini, saya ini kan maka pun saya dibully terus. Bahkan saya dimanapun saya ketemu itu, selamat datang Pak Bupati. Selamat datang Pak Bupati. Kadang saya dipanggil Pak Bupati, saya sebenarnya begini. Saya sekarang ini, saya adalah Ketua Pimpinan Kecamatan Lambalela Selatan di Makassar ini. Ayo. Saya berhak lah untuk menyampaikan salah aspirasi dari Lambalela Selatan, dari Makassar. Karena saya adalah Ketua Kerukunan Kecamatan Lambalela Selatan di Makassar. Ayo. Artinya jadi begini kami ini yang tinggal di kampung ini, ya merasa terharu begitu. Karena saya menangis, bahkan saya tidak terharunya begini banyak keluarga kita yang di luar juga. Ya, perhatian terhadap Manggarai Timur mungkin dalam hati saja dipendam, tidak ditulis di sosmed. Saya lawan mereka itu yang di sini juga. Dulu mereka itu selalu hampir mau pukul saya, akan ada yang datang di rumah, mau bilang mau begini. Bahkan sampai di lapangan bola juga saya di ini. Gara-gara saya. Iya, sampai juga mau saya wawancara tadi malam. juga masih takut lagi. Jangan sampai saya mau incar lagi. Tidak Iya, enggak begini. Kan itu hari kan saya dicari, tapi saya begini ya. Kalau kita mau pakai otak ya, saya kasarnya. Kalau kita pakai otak enggak apa-apa. Kalau pakai fisik ini yang tidak takut, kan kita tidak tahu. Yang tidak takut ya, namanya. Tidak, kalau biasanya kita kan enak tuh. Kita orang Manggarai ini tidak ada pakai
pakai fisik, tidak ada. Tidak. Kita punya Namanya budaya ya, lontong leok. mudah-mudahan lah ya begitu. Tuh artinya beginilah. Pastinya Apa begitu, yang kita saya tetap ingin selama menghargai ini. itu. Intinya begini, Adek, saya sebenarnya begini. Saya terima kasih banyak kepada kita ini. Bahkan saya mulai tadi malam itu saya ingin bagaimana caranya supaya saya menyampaikan aspirasi saya sebentar ini secara Iya. terbuka. Bahkan saya ingin yang som nanti ini. Itu Iya. yang saya inginkan ini. Supaya mereka tahu kalau apa yang kami kerja selama ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kan begitu. Nah, tidak mungkin dikritik, Pak. Kalau kita kerjanya bagus, sesuai dengan amanah masyarakat. Oke. Ya, Oke. selama ini itu tidak pernah dikritik. Kritikan saya untuk meniti sebagai finish saja pembicaraan saya katakan saya minta maaf kepada Pak Ande Agas. Kalau Pak Ande Agas merasa bahwa kritikan ini merasa benci, ya saya silakan. Tetapi kritikan itu bukan karena benci pemerintah, bukan. Tetapi itu sayang kepada pemerintah, supaya pemerintah harus betul-betul pro rakyat. Luar Tolong biasa, sampaikan itu. Makasih banyak, betul. Ini baru aktivis Manggarai Timur, kayak. Iya, makasih banyak. Artinya kita ini sama-sama peduli lah. Bukan karena Jadi benci kita sama-sama kritik, masyarakat. tapi Ya. karena memang bukan karena benci. ingin Tetapi membantu. memang ingin membantu pemerintah supaya kalau masih mau ke depannya kan ngapain tidak mau pilih lagi, biar ratusan pro desa itu dipilih lagi. Kan begitu. Tidak, kayak. Oke, Iya. mungkin nanti kami akan tetap butuh kayak ke depan. Kalau episode-episode berikutnya di TV Jalanan Ya. akan undang kayak kalau Ya. butuh lagi. Iya. Karena- Kalau memang bisa, kebetulan nanti mungkin Januari ini kalau bisa, Ya. Januari ini kalau mudah-mudahan Tuhan akan berikan jalan, saya akan pulang. Iya. Dan kita Ya, pulang berdoa ke juga Manggarai. mudah-mudahan Pak Bupati juga bisa kita konfrontir Ya. dengan KE ini. Karena kita Ya. lihat juga. Enggak, artinya saya begini ya. Kalau saya dengan Pak beliau ini sering ketemu kok. Sering ketemu dulu waktu di Makassar ini. Bahkan segmen politiknya Pak Ande pernyataan politik. Ada saya posting kok. Apa yang saya posting itu sesuai dengan itu. Fakta itu. Fakta. Tidak bisa diskusi. Oke. Itu fakta itu. Bicara dia bilang begini itu. Kalau saya musim hujan di kantor bupati itu pakai bengkap. Saya tanya kenapa Pak? Itu kenapa? Karena pembangunan infrastruktur dimulai dari desa. Tapi faktanya apa? Apakah dari desa? Desa sekarang jelek jalannya kok. Apa bagaimana ceritanya seperti itu? Kan begitu. Jadi itu fakta semua. Janji ini, janji isi di Makassar. Semua fakta. Ya. Mantap, Kai. Nah. Betul. Kai. Halo, Kai. Mohon maaf saya harus potong ini, Kai. Kita Ya. begini. Nanti kita butuh KE ke depan untuk hadir di TV Jalanan Indonesia. Ya, Nah, siap. kita Saya minta lebih suka kalau umpamanya langsung ya, audiens langsung. pendapat-pendapatnya. Terus Ya. ini sebentar hasil diskusi kita ini saya mohon izin untuk kita tayang. Kalau paling cepatnya sebentar malam mungkin kita tayang. Oh ya, oke, makasih banyak. Ya, oke. Tapi ya mudah-mudahan ya bisa didengar ya apa yang suarakan ini. Ini suara rakyat lah, bukan suara individu, bukan punya kepentingan, bukan ditunggangi atau menunggangi. Ini betul kritik sosial. Oke. Karena apa yang dirasakan dan apa yang dilihat itu yang dijadikan sebuah landasan kritikan saya hari ini. Amin. Oke, semoga kita Oke, semua. terima kasih banyak ya. Kami sudah mengganggu itu punya ya, aktivitas oke. tadi. Oke. Ya, oke. Ya, Terima oke. kasih. Makasih banyak. Ya, Nah. makasih. Selamat siang, Kai. Ya, selamat siang. Ya, itu saja tadi diskusi kita dengan Bapak Usman Halis. Mudah-mudahan bisa menjawab penasaran dari kita siapa Pak Usman Halis, dan diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukung terus YouTube channel TV Jalanan Indonesia, tempat diskusinya orang-orang jalanan. Tunggu episode-episode berikutnya, kita akan hadirkan tokoh-tokoh yang mudah-mudahan memberikan manfaat yang baik kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.